berikan sedikit masukan atau evaluasi, karena di Papua, khususnya Manokwari kemarin itu problemnya banyak sekali. Kadang yang bikin kita sadar arti Indonesia itu bukan dari gedung tinggi atau jalan tol di kota besar, tapi dari tempat yang jauh, yang mungkin belum banyak tersentuh kamera dan sorotan media. Itulah kenapa Gibran milih bicara tentang Papua. Bukan karena sedang tren, tapi karena di sana masih banyak cerita yang belum selesai ditulis. Ia datang bukan buat gaya-gayaan, tapi buat dengerin, ngelihat, dan ngerasain langsung gimana kondisi saudara-saudara kita di ujung timur itu hidup. Dari awal, gaya bicaranya juga beda. Nggak kaku, nggak formal kayak pejabat yang biasa baca teks. Ia nyapa audiens muda di depannya, dengan nada santai tapi tajam. "Saya mau bicara soal Papua," katanya. Nada suaranya tenang, tapi matanya nyimpen beban banyak hal. Ia tahu masalah di sana nggak bisa diselesaikan dengan janji kosong. Ia butuh ide, butuh energi, dan itu sebabnya ia ngomong langsung ke anak-anak muda, generasi yang masih punya semangat buat nyari cara baru. Bayangin, dari Jayapura sampai Manokwari, dari pasar rakyat sampai sekolah di pedalaman, semuanya punya cerita yang bikin hati campur aduk. Ada yang bikin bangga karena masih banyak orang Papua yang bertahan dengan segala keterbatasan. Tapi juga ada rasa getir, karena seharusnya mereka nggak harus berjuang sendirian kayak gitu. Dan mungkin itu yang bikin Gibran diam sesaat waktu ngomong, seolah lagi nyari kata paling pas buat ngungkapin perasaan campur aduk itu. Yang menarik, dia nggak tampil kayak pejabat yang sok tahu semua hal. Ia ngomong jujur, problemnya banyak sekali. Kalimat itu sederhana, tapi diucapkan dengan kesadaran penuh. Ia nggak nutupin fakta, nggak juga nyalahin siapa-siapa. Justru disitulah kecerdasannya kelihatan. Berani mengakui realitas, tapi tetap fokus ke solusi. Bukan mengeluh, tapi ngajak mikir bareng. Dan cara dia narik perhatian anak muda juga cerdas. Ia nggak cuma ceramah soal pembangunan, tapi langsung ngajak. Mungkin kalian nanti bisa kita terbangkan ke sana. Satu kalimat itu aja udah bikin suasana beda. Bukan sekedar undangan, tapi tantangan. Kayak bilang, kalau mau ngerti Indonesia, lihat dulu gimana Papua berjuang. Ini bukan retorika politik, tapi ajakan buat turun tangan. Papua buat dia bukan cuma lokasi di peta, tapi ruang nyata yang harus disentuh dengan aksi. Makanya, waktu dia cerita soal kunjungan 2 hari di Manokwari, bukan cuma data yang keluar, tapi rasa. Ia ngomong tentang sekolah tanpa sinyal, pasar becek, alat kesehatan yang baru dikalibrasi. Semua hal yang kalau dipikir lucu, tapi juga nyesek. Karena di tahun 2025, masih ada orang Indonesia yang harus terbang ribuan kilometer cuma buat berobat. Tapi di tengah nada serius itu, ada semangat yang gak padam. Ia bicara tentang komitmen, tentang lembaga baru yang dibentuk buat fokus bangun Papua. Di situ terdengar nada optimis, tapi tetap realistis. Ia tahu kerja besar ini gak bisa selesai dalam semalam. Tapi setidaknya harus dimulai dari langkah pertama, dari niat yang gak setengah hati. Gibran kelihatan paham betul satu hal. Pembangunan itu bukan cuma beton dan angka anggaran, tapi tentang manusia yang hidup di baliknya. Ia ngerti kalau cuma bangun gedung tanpa bangun harapan, hasilnya kosong. Karena itu dia ngomong soal kolaborasi, soal anak muda yang bisa jadi sumber ide. Anak-anak muda pasti banyak terobosan, katanya. Seolah tahu persis potensi besar yang sering diremehin. Di antara semua kalimatnya, terselip satu hal yang jarang terdengar dari seorang pejabat. Keinginan buat belajar. Ia nggak datang membawa semua jawaban, tapi datang untuk dengerin. Dan mungkin itu yang bikin suasana ruangan waktu itu beda. Lebih hangat, lebih jujur. Karena pemimpin yang mau mendengar jauh lebih berharga dari 1000 janji manis. Papua di matanya bukan sekedar PR pembangunan, tapi simbol perjalanan bangsa menuju keadilan.
Dari pasar becek sampai sekolah tanpa sinyal, semua jadi potret kecil dari perjuangan besar. Dan malam itu, lewat nada bicaranya yang tenang tapi tulus, Gibran seperti lagi ngajak semua orang di ruangan itu untuk ikut menulis bab baru. Bab tentang Indonesia yang gak cuma tumbuh di satu sisi, tapi berkembang bersama sampai ke ujung negeri. Begitu dia nyebut kata Manokwari, suasana ruangan langsung berubah. Bukan karena nama tempatnya, tapi karena nada suaranya yang mendadak agak berat. Kayak habis melihat sesuatu yang gak cuma bikin mikir, tapi juga bikin nyesek. 2 hari di sana katanya, cukup buat bikin dia paham kalau Papua itu bukan soal kurang perhatian, tapi soal gimana selama ini kita salah cara ngelihatnya. Banyak yang ngomong soal bangun Papua, tapi sedikit yang benar-benar datang dan ngerasain sendiri panas, becek, dan getirnya hidup di sana. Gibran cerita tentang pasar, sederhana banget, tapi ngena. Para mama-mama duduk di atas tanah, jual hasil kebun mereka di piring kecil seharga Rp5.000. Hujan dikit, becek. Matahari muncul, mereka kepanasan, tapi tetap senyum. Bayangin katanya, jualan cuma kayak gini. Dan semua yang dengar cuma bisa diem. Karena di balik nada santainya, tersimpan rasa prihatin yang dalam banget. Kadang kita baru sadar, harga Rp5.000 itu nggak cuma angka, tapi simbol perjuangan orang-orang yang nggak pernah nyerah. Dia juga sempat ngomongin rumah sakit di sana. Alatnya baru dikalibrasi, dokter spesialis masih minim. Katanya, bayangin, orang Papua sakit harus terbang ke Makassar. Kalimat itu meluncur begitu aja, tapi dampaknya berat. Karena di tahun segini masih ada yang harus naik pesawat buat berobat. Itu tandanya ada yang belum beres dari cara kita ngatur negeri ini. Tapi Gibran nggak berhenti di rasa kasihan. Dia langsung ngomong soal rencana, soal rumah sakit baru yang bakal dibangun. Ada semangat kita beresin bareng-bareng, bukan mereka yang salah. Yang menarik, tiap dia cerita, selalu ada momen kecil yang bikin pendengarnya ngerasa dia nggak cuma datang buat foto-foto. Misalnya waktu dia bilang, saya akan sering ke Papua, mungkin nanti kalian bisa ikut ke sana sama saya. Nada kalimatnya ringan, tapi maknanya dalam. Ia nggak sekadang ngasih tahu kondisi Papua, tapi ngajak orang buat ngelihat sendiri. Kayak mau bilang, biar kalian tahu, negara ini nggak cuma yang terlihat di layar kaca. Semua ceritanya tentang Manokwari itu seperti potongan puzzle yang gambarin betapa rumit tapi indahnya wajah Indonesia. Ada kesenjangan? Iya. Tapi juga ada keteguhan yang bikin kagum. Gibran kayak lagi ngajak audiens muda itu buat mengingat Papua bukan sebagai masalah, tapi peluang. Peluang buat nunjukin bahwa generasi baru bisa mikir dan bertindak lebih manusiawi. Ia juga sempat nyinggol soal gubernur dan bupati yang suportif. Cara dia nyebutnya santai, tapi tersirat bahwa kerja besar nggak bisa dikerjain sendirian. Harus bareng-bareng, harus satu frekuensi. Di situ kelihatan banget kalau dia paham politik lapangan. Nggak semua masalah bisa diselesaikan dari atas, tapi harus lewat koordinasi yang benar di bawah. Ini bukan sekedar gaya pejabat muda, tapi gaya pemimpin yang belajar realitas. Dan ketika dia ngomong soal pasar yang mau dibangun ulang, bukan cuma soal fisik yang lebih bersih, tapi tentang martabat. Katanya, lebih proper, lebih bersih, nggak becek. Kedengarannya simpel, tapi kalau dicermatin, itu kalimat yang bicara soal penghargaan. Tentang bagaimana pemerintah harus bikin tempat jualan yang layak. Bukan cuma biar bagus di kamera, tapi biar orang yang kerja di sana ngerasa dihargai. Ada satu bagian yang paling nyentuh waktu dia ngomong, ini tugas kita semua ya, sebagai anak muda. Nada kalimatnya kayak nyalain api kecil di dada audiensnya. Ia nggak nyuruh, tapi ngajak. Ia nggak nuntut, tapi memantik kesadaran. Karena di balik semua proyek besar, ide gila, dan angka triliunan, ujungnya tetap soal siapa yang mau peduli. Manokwari buat Gibran bukan cuma lokasi kunjungan, tapi cermin dari tanggung jawab. Dari sana dia belajar bahwa pembangunan bukan cuma soal bikin yang megah, tapi memperbaiki yang sederhana. Kadang, niat baik bisa dimulai dari hal kecil, dari lapangan bola, dari pasar becek, dari sinyal internet yang belum nyala. Semua itu kalau disentuh dengan hati, bisa berubah jadi gerakan besar. Dan di akhir ceritanya, Gibran nggak nutup dengan kata-kata manis. Ia cuma bilang, masalahnya banyak, tapi bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa kayak janji. Bukan janji yang diucapkan di depan kamera, tapi janji diam-diam antara pemimpin dan rakyatnya. Janji bahwa perjalanan menuju keadilan di Papua baru aja dimulai, dan anak muda punya peran besar di dalamnya. Ada satu kalimat dari Gibran yang langsung nyangkut di kepala. Bayangin, orang Papua sakit harus terbang ke Makassar. Kedengarannya sederhana, tapi coba deh hanungkan. Di satu sisi, Indonesia bisa bangun gedung pencakar langit,
Tapi di sisi lain masih ada warga yang harus naik pesawat cuma buat periksa jantung. Ironi kayak gini bukan cuma bikin miris, tapi juga jadi cambuk. Tanda bahwa ada bagian dari tubuh bangsa ini yang masih belum tersentuh dengan adil. Dan disitulah Gibran mulai bicara soal rencana besar yang gak lagi cuma di atas kertas. Ia menyebut angka, 32 rumah sakit baru, 24 diantaranya khusus untuk Papua. Tapi yang menarik bukan angkanya, melainkan cara dia nyeritainnya. Nggak penuh jargon teknis, nggak ribet. Nada suaranya pelan tapi yakin. Seolah mau bilang, kita bisa kok, asal serius. Karena yang dia tawarin bukan sekedar proyek, tapi bentuk keadilan yang nyata. Ini bukan tentang membangun gedung, tapi membangun rasa percaya. Dan di tengah semua rencana itu, Gibran nggak lupa sama hal yang paling esensial, keberlanjutan. Dia sadar banget, pembangunan itu nggak bisa selesai satu periode, nggak bisa diukur cuma dari seremoni peresmian. Ia bahkan bilang, yang namanya pembangunan itu nggak bisa 1 tahun, 2 tahun selesai. Kalimat yang kedengarannya sederhana, tapi jarang banget diucapkan politisi. Jujur, realistis, dan nggak berusaha bikin semua tampak mulus padahal enggak. Waktu dia cerita soal rumah sakit di Jayapura yang udah punya alat lengkap, dari MRI sampai cath lab, cara dia ngomong kayak seorang anak yang bangga bisa nunjukin hasil kerja nyata. Tapi di balik itu ada pesan tersirat. Kita bisa bikin perubahan, asal benar-benar mau. Gibran ngerti, pembangunan yang berhasil itu bukan yang megah di brosur, tapi yang dirasain langsung sama masyarakatnya. Lalu ia masuk ke pembahasan soal jalan Trans Papua. Nada bicaranya agak beda di sini, lebih berapi-api tapi tetap tenang. Udah 2000 km yang terselesaikan katanya. Dan kalau nanti jalan itu nyambung dari ujung ke ujung, bukan cuma mobil yang bisa lewat, tapi ekonomi juga ikut bergerak. Harga bahan pokok turun, inflasi bisa ditekan, dan kesempatan kerja kebuka lebar. Semua hal itu kedengarannya teknis, tapi ia bawa dengan bahasa yang manusiawi, yang bisa dimengerti siapa aja. Yang bikin menariknya Gibran gak pernah ngerasa puas. Bahkan ketika ngomong soal capaian, ia langsung nyambung ke tanggung jawab. Pembangunan itu harus berkelanjutan, katanya lagi. Ia paham bahwa satu periode kepemimpinan cuma segelintir waktu dibanding panjangnya perjuangan sebuah daerah. Dan mungkin disitulah bedanya dia. Gak menonjolkan diri sebagai penyelamat, tapi sebagai bagian dari proses panjang yang harus diteruskan generasi demi generasi. Kita bisa lihat, cara berpikirnya mulai matang. Ia nggak lagi bicara sekedar apa yang akan dibangun, tapi bagaimana supaya pembangunan itu tetap hidup setelahnya. Ini penting karena terlalu sering kita lihat proyek besar cuma berhenti di prasasti dan foto peresmian. Tapi di sini Gibran nunjukin arah. Pembangunan bukan soal cepat, tapi soal bertahan lama. Dalam tiap kalimatnya ada rasa lelah yang disembunyikan, tapi juga keyakinan yang nggak padam. Ia tahu kerja di Papua itu nggak gampang. Jarak jauh, akses susah, medan berat, kadang bahkan cuaca pun gak bersahabat. Tapi justru di situ letak nilai perjuangannya. Gibran kayak mau bilang, kalau gampang semua orang bisa, tapi ini tentang niat, tentang konsistensi. Dan yang bikin cerita ini menarik, Gibran gak menempatkan dirinya sebagai tokoh utama. Ia selalu ngomong kita, bukan saya. Sebuah pilihan kata kecil yang artinya besar. Karena dari situ audiens bisa ngerasain bahwa pembangunan ini bukan soal nama siapa di atas jabatan, tapi tentang siapa yang mau turun tangan dan nyelesainnya bareng-bareng. Dan mungkin disitulah kunci dari semua yang dia omongin malam itu, bahwa di tengah realita yang berat, selalu ada rencana yang bisa bikin harapan tetap hidup. Gibran nggak jual mimpi kosong, tapi juga nggak biarin realita ngebunuh semangat. Ia berdiri di tengah-tengah, di ruang di mana logika dan empati saling melengkapi. Disitulah rencana di tengah realita itu terasa nyata, bukan sekedar visi di atas panggung, tapi langkah pertama menuju perubahan yang sebenarnya. Waktu Gibran cerita tentang pasar di Manokwari, suasana langsung berubah. Suaranya nggak lagi datar, tapi pelan dan dalam. Kayak orang yang baru aja ngelihat sesuatu yang bikin mikir lama. Jualannya cuma kayak gini, katanya, sambil nunjuk foto mama-mama Papua yang duduk di tanah beralaskan terpal lusuh. Jual hasil kebun mereka di piring-piring kecil, 5.000 per piring, sayur, cabai, pisang. Sederhana banget, tapi justru di situ letak maknanya. Karena dari situ, Gibran lihat wajah nyata dari ekonomi rakyat. Jujur,
keras, dan penuh keteguhan. Buat banyak orang, pasar kayak gitu mungkin cuma sekedar tempat jual beli. Tapi di mata Gibran, itu jantung kehidupan. Di situ ada peluh, ada kesabaran, ada harapan yang tiap hari diulang dari subuh sampai sore. Ia bilang, mereka nanam sendiri, jual sendiri, ngatur sendiri. Gak ada kata manja di wajah mereka. Semua dikerjain dengan tangan sendiri. Dan entah kenapa, justru dari situ muncul rasa malu buat kita yang sering ngeluh soal hal-hal kecil. Gibran gak berhenti di empati. Dia langsung ngomongin solusi, tapi dengan cara yang gak sok tahu. Nanti pasarnya dibenerin, dibuat lebih proper, bersih, gak becek, gak kepanasan, katanya. Kedengarannya sederhana, tapi itu bentuk penghargaan paling konkret buat para pedagang kecil. Karena buat mama-mama itu, punya tempat jualan yang layak bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal harga diri. Mereka nggak minta mewah, cuma pengen dianggap manusia yang pantas dapat tempat layak di tanahnya sendiri. Yang bikin menarik, waktu dia ngomong ini tugas kita semua ya sebagai anak muda, ada nada serius tapi hangat. Ia tahu, generasi muda seringkali sibuk ngomongin startup, digitalisasi, atau AI. Tapi lupa kalau akar ekonomi Indonesia justru ada di pasar rakyat kayak itu. Gibran pengen narik mereka balik ke tanah, ke realita, biar paham bahwa membangun negeri bukan cuma soal coding dan data, tapi juga soal sawah, kebun, dan peluh orang-orang kecil yang jarang disorot kamera. Pasar becek itu jadi simbol transisi, dari ketertinggalan menuju perubahan. Dan perubahan itu nggak harus datang lewat gedung tinggi atau proyek triliunan. Bisa dimulai dari atap seng yang diganti, dari jalan yang diplester, dari tempat jualan yang lebih manusiawi. Di situ terlihat jelas bahwa Gibran nggak pengen merombak Papua dengan cara instan, tapi mau ngerawatnya pelan-pelan dengan arah yang jelas dan niat yang tulus. Ia juga sempat nyebut bahwa nanti di belakang pasar bakal dibangun terminal dan area ekonomi baru. Tapi dia nggak bahas itu dengan nada pamer. Lebih kayak seseorang yang lagi nyusun puzzle, sabar tapi yakin potongan demi potongan bakal nyatu. Ini nanti jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, katanya. Tapi intonasinya bukan janji politik, lebih kayak harapan yang realistis. Karena dia udah lihat langsung pondasinya. Orang-orangnya mau kerja, asal dikasih kesempatan. Dan lucunya, di tengah obrolan itu Gibran sempat nyelipin candaan kecil soal lapangan bola penting juga loh. Semua ketawa. Tapi ada makna di balik itu. Karena buat dia, pasar dan lapangan punya benang merah. Dua-duanya tempat orang berkumpul, tempat kehidupan berjalan. Satu buat ekonomi, satu buat semangat. Keduanya nggak bisa dipisahin kalau mau bikin Papua hidup lebih baik. Yang menarik dari gaya bicara Gibran malam itu adalah caranya ngebawa emosi dengan tenang. Dia nggak meledak-ledak, tapi tiap kata yang keluar terasa punya bobot. Ia ngomong soal keadilan ekonomi bukan dengan nada marah, tapi dengan kesadaran yang lembut. Seolah mau bilang, kalau kita benar-benar peduli, perubahan itu nggak butuh drama, cukup konsistensi. Kita bisa lihat dari sini, dia lagi belajar satu hal penting. Membangun ekonomi rakyat itu nggak bisa pakai teori doang. Harus turun, harus kotor kaki, harus denger langsung. Dan Gibran udah mulai ngelakuin itu. Bukan lewat tim besar atau spanduk program, tapi lewat tatapan dan percakapan di tengah pasar di mana ekonomi Indonesia benar-benar hidup. Papua lewat mata Gibran bukan cuma tentang alamnya yang indah atau jaraknya yang jauh, tapi tentang tangan-tangan yang terus menanam, terus menjual, terus bertahan. Dan mungkin disitulah arti ekonomi dari tanah sendiri itu tumbuh. Ketika rakyat kecil akhirnya bisa ngerasain hasil kerja kerasnya, bukan cuma lewat angka di laporan, tapi lewat senyum puas di wajah mereka yang selama ini cuma dikenal lewat kata pinggiran. Begitu pembahasan soal pasar selesai, Gibran langsung geser topik dengan cara yang santai, tapi nyentuh sisi lain Papua. Lapangan bola di sana itu, ya kalau kalian lihat, mungkin mirip sawah pas musim hujan, katanya sambil senyum tipis. Semua ketawa, tapi ada rasa miris yang nyelip di balik tawa itu. Karena lapangan yang ia maksud bukan cuma tempat main bola, tapi satu-satunya ruang hiburan, tempat kumpul, tempat anak-anak kampung belajar soal kerjasama, disiplin, dan mimpi. Ia lanjut cerita, waktu jalan ke kampung, banyak anak main bola tanpa alas kaki, pakai bola udah kempes, tapi matanya berbinar. Gibran bilang, mereka nggak butuh lapangan megah, mereka cuma butuh kesempatan. Kalimat itu kedengarannya sederhana, tapi mengandung pesan besar bahwa pembangunan bukan cuma soal infrastruktur keras, tapi juga soal ruang tumbuh untuk generasi muda.
Gibran lalu masuk ke ide yang agak futuristik. Ia ngomong tentang Creative Hub, tempat anak muda Papua bisa bikin karya, belajar teknologi, bahkan bikin startup sendiri. Tapi cara dia nyampein nggak kaku atau penuh istilah teknis. Ya, biar anak-anak sini bisa bikin game, bisa bikin aplikasi sendiri, nggak cuma jadi pengguna terus, katanya. Dan ruangan itu langsung berisik, tepuk tangan pecah. Karena di titik itu, mereka ngerasa dilihat, bukan cuma jadi penerima bantuan, tapi bagian dari masa depan digital yang ikut mereka bentuk. Menariknya, Gibran juga nyambungin antara lapangan bola dan dunia digital. Katanya, dua-duanya butuh tim yang solid, strategi, dan semangat. Ia kayak sengaja bikin analogi itu supaya audiensnya, mahasiswa dan pemuda, paham bahwa dunia kerja masa depan nggak jauh beda dari main bola. Harus punya visi, kerja bareng, dan tahu kapan harus passing atau syuting. Narasinya ringan, tapi nyantol banget di kepala. Dia lalu cerita pengalaman di salah satu sekolah di Papua yang gak ada sinyal. Bayangin aja, mau kirim tugas aja susah, tapi anak-anaknya tetap semangat. Nulis tangan, bawa hasilnya langsung ke guru. Nada suaranya mulai turun, lebih lembut. Dari situ dia mutusin kasih bantuan laptop dan Starlink biar internet bisa nyampe ke sana. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena ia tahu pendidikan tanpa akses itu kayak main bola tanpa bola. Niatnya ada, tapi nggak bisa jalan. Yang bikin suasana makin anget, Gibran sempat cerita kalau anak-anak di sana langsung minta diajarin cara bikin konten. Pak, biar kami bisa upload juga kayak anak kota, katanya sambil ngakak kecil waktu menirukan logat Papua. Semua ketawa, tapi juga tersadar betapa besar keinginan mereka buat enggak ketinggalan zaman. Dan di situ Gibran nyeletuk, ya udah nanti sekalian kita ajarin bikin AI juga. Ruangan langsung riuh, ada yang teriak, AI di Papua. Tapi itulah poinnya, Gibran mau bikin mereka percaya bahwa masa depan nggak boleh cuma jadi milik kota besar. Gaya Gibran waktu ngomongin AI juga lucu, bukan teknis kayak seminar teknologi, tapi nyambung ke realita mereka. AI itu kayak teman pintar yang bisa bantu kerjaan, asal kita tahu cara gunainnya, ujarnya. Ia ngebawa topik berat dengan bahasa yang bisa dicerna semua orang. Dan di situ, audiens mulai ngelihat bahwa digitalisasi bukan ancaman, tapi peluang. Bahwa di tanah yang dulu identik dengan keterisolasian, teknologi bisa jadi jembatan menuju keadilan. Setiap kalimat yang keluar dari Gibran malam itu terasa kayak benang merah. Dari pasar, ke lapangan, ke internet, semua nyatu di satu ide, pemerataan. Ia nggak lagi ngomong soal bantuan atau proyek besar, tapi soal akses. Karena kalau anak Papua punya ruang main, punya koneksi, dan punya panggung, mereka bisa ngebangun dunianya sendiri tanpa harus ninggalin tanahnya. Gibran menutup bagian itu dengan kalimat pelan tapi ngena. Kita nggak perlu kasih mereka mimpi baru. Mereka udah punya mimpi sendiri. Tugas kita cuma bantu biar mimpi itu bisa jalan. Kalimat itu bikin suasana hening sejenak. Semua orang kayak disadarkan bahwa pembangunan itu bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling peduli. Dan dari situlah harapan baru itu tumbuh. Bukan dari janji besar, tapi dari lapangan yang nanti dibangun. Dari sinyal internet yang akhirnya nyala. Dari anak-anak yang mulai belajar ngedit video atau coding. Dari mamah-mamah pasar yang jualan di tempat bersih. Dari pelan-pelan, tapi pasti. Papua yang dulu dianggap jauh, tiba-tiba terasa dekat. Dekat di hati, dekat di masa depan. Setelah bicara soal sekolah dan anak-anak Papua yang semangat belajar meski tanpa sinyal, Gibran geser pembahasan ke hal yang lebih besar, jalan. Tapi bukan sembarang jalan, ini tentang Trans Papua. Proyek panjang yang katanya sering jadi topik debat, tapi jarang orang benar-benar lihat langsung di lapangan. Namanya juga Papua, kata Gibran pelan. Setiap meter jalan yang dibangun di sana itu kayak perjuangan kecil buat buka isolasi. Dan dari cara dia ngomong, kedengerannya bukan sekadar laporan kerja, tapi kayak cerita dari seseorang yang beneran nyaksiin betapa beratnya membangun di tanah paling ujung timur itu. Ia bilang udah sekitar 2000-an kilometer jalan yang tersambung. Tapi yang bikin orang manggut-manggut bukan angkanya, melainkan maknanya. Karena di Papua, 1 kilometer jalan bisa berarti anak-anak nggak perlu lagi jalan kaki berjam-jam buat ke sekolah. Bisa berarti mama-mama pasar nggak harus ngangkut hasil kebun di jalan berlumpur. Bisa juga berarti obat-obatan dan sembako nggak lagi nyangkut di tengah hutan.
Jalan itu bukan cuma aspal, kata Gibran. Itu urat nadi kehidupan. Waktu dia ngomong itu, suasana ruangan berubah. Yang tadinya ramai, langsung jadi tenang. Karena di balik kalimat itu, semua ngerasa bahwa pembangunan bukan sekadar beton dan anggaran, tapi soal rasa tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Dan disitulah kelihatan gaya Gibran. Bukan orator yang suka menggebu-gebu, tapi lebih kayak teman ngobrol yang tahu kapan harus tegas dan kapan harus menyentuh hati. Lalu dia mulai bahas kenapa pembangunan di Papua nggak bisa instan. Nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 1 periode presiden juga belum tentu selesai katanya. Pembangunan itu kayak nanam pohon. Kalau pingin panen cepat, ya tumbuhnya rapuh. Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan, karena tanpa sadar, dia lagi ngajarin kesabaran, sesuatu yang jarang banget terdengar di dunia politik yang serba pingin cepat dan viral. Gibran juga nyambungin soal harga bahan pokok. Katanya, kalau jalan Trans Papua udah nyambung semua, harga-harga bakal turun. Bayangin aja, sekarang harga semen bisa sampai 1 juta lebih di sana, katanya sambil galeng kepala. Padahal di Jawa paling 100 ribuan. Dari situ, orang bisa lihat, masalah Papua tuh bukan karena kurang niat, tapi karena jarak dan akses yang belum ramah buat semua. Dan di situ, semangat pemerataan terasa banget di setiap kata yang dia ucapin. Tapi yang menarik, Gibran gak cuma ngomong soal pemerintah. Dia ajak semua orang di ruangan itu buat mikir bareng. Kalau kalian nanti mau bikin startup, mau jadi aktivis, atau mau kerja di pemerintahan, ingat, Papua itu bagian dari rumah kita juga. Intonasinya pelan, tapi ngena. Gak ada teriakan, gak ada janji bombastis, cuma ajakan tulus yang bikin banyak kepala di ruangan itu mengangguk pelan. Ia lanjut ngomong kalau Trans Papua itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari perubahan cara pandang terhadap Papua. Dulu orang mikir Papua itu jauh, asing, nggak tersentuh. Sekarang kita ubah narasinya. Papua itu masa depan Indonesia. Katanya dengan nada tegas. Seketika, suasana ruangan berubah jadi penuh energi. Karena kalimat itu kayak membalik peta, bikin orang sadar bahwa timur bukan lagi pinggiran, tapi arah yang harus dituju. Satu hal yang bikin momen itu kuat banget adalah caranya mengakhiri pembahasan. Gibran bilang, nanti kalau jalan ini nyambung semua, bukan cuma barang yang bisa lewat, harapan juga ikut lewat. Kalimatnya sederhana, tapi menohok. Karena di tengah segala statistik, laporan, dan target, ia ngingetin bahwa ujung dari semua ini adalah manusia. Dan mungkin itu yang bikin audiens muda di depannya merasa terlibat. Mereka nggak lagi cuma dengerin cerita pembangunan, tapi ngerasa jadi bagian dari perjalanan besar itu. Gibran dengan gaya bicaranya yang kalem tapi tegas, berhasil nyambungin hal teknis kayak infrastruktur, jadi sesuatu yang punya jiwa. Bahwa jalan itu bukan cuma soal kendaraan yang melintas, tapi tentang mimpi yang mulai menemukan arah. Ketika sesi itu mulai mereda, ruangan terasa hangat. Bukan karena lampu atau udara, tapi karena ada semangat baru yang nyala. Trans Papua mungkin masih panjang jalannya, tapi malam itu, di ruangan sederhana yang penuh anak muda, mimpi tentang Papua yang lebih dekat, lebih setara, dan lebih maju mulai terasa nyata. Begitu pembahasan soal jalan selesai, suasana ruangan masih hangat. Tapi Gibran belum berhenti di situ. Nada suaranya pelan, tapi mantap. Kayak orang yang tahu betul apa yang dia bicarakan. Papua itu bukan cuma wilayah di peta, katanya. Papua itu wajah kita sendiri yang kadang lupa kita lihat. Kalimat itu bikin suasana langsung hening. Semua mata fokus ke depan, ke sosok yang berdiri tanpa teks di tangan, tapi dengan keyakinan penuh di mata. Ia lanjut dengan nada yang lebih lembut, tapi syarat makna. Setiap kali saya ke sana, saya selalu ngerasa kayak sedang ngaca. Karena semua kekurangan di sana itu sebenarnya cerminan dari PR besar bangsa ini. Kalimat itu menggantung di udara, bikin audiens terdiam. Bukan karena sedih, tapi karena sadar. Papua bukan sekedar daerah yang perlu dibantu, tapi bagian dari tubuh Indonesia yang kalau terluka, semuanya ikut terasa. Gibran kemudian bicara tentang tanggung jawab. Tapi bukan gaya pidato formal penuh jargon, melainkan dengan nada yang manusiawi. Kalau kita mau Indonesia kuat, ya harus mulai dari bagian yang paling jauh, yang paling sulit dijangkau. Karena kekuatan itu bukan datang dari pusat, tapi dari pinggiran yang gak menyerah. Kalimat itu kayak tamparan halus buat semua yang duduk di situ.
mengingatkan bahwa pembangunan bukan soal siapa yang lebih penting, tapi siapa yang lebih peduli. Dia juga sempat ngelirik ke arah mahasiswa yang duduk di depan. Saya tahu, kalian anak-anak muda ini punya banyak ide gila. Kadang saya iri juga. Tapi percayalah, ide paling keren itu bukan yang viral di media sosial, tapi yang bisa bikin perubahan nyata buat orang lain. Tawa kecil terdengar, tapi juga ada rasa kagum. Karena Gibran nggak sekedar bicara soal rencana besar, tapi soal keberanian untuk turun tangan, untuk benar-benar nyentuh kehidupan. Suasana makin hangat waktu dia ngomong, saya ke Papua bukan buat pencitraan, tapi buat denger. Kadang pemerintah tuh kebanyakan ngomong, kurang denger. Tepuk tangan langsung pecah. Nada bicaranya berubah jadi lebih jujur, kayak temen ngobrol yang lagi buka isi hati. Dan di situ audiens ngerasa, oh, ini bukan sekedar pejabat ngomong, ini anak muda yang kebetulan punya jabatan, tapi masih punya empati yang hidup. Ia lalu mengulang satu hal yang dari awal jadi benang merah. Kolaborasi. Saya nggak bisa kerja sendiri, pemerintah juga nggak bisa jalan sendirian. Tapi kalau kita gerak bareng, anak muda, dosen, pengusaha, aktivis, semua, saya yakin Papua bisa berubah lebih cepat dari yang kita kira. Kalimat itu keluar dengan nada yakin, tanpa ngebentak, tapi ngena banget. Karena nada yakin yang tenang itu justru bikin orang percaya. Menariknya, Gibran nggak nutup dengan janji, dia malah nutup dengan tantangan. Kalau nanti saya balik lagi ke sini, saya pingin lihat kalian bukan cuma nonton berita soal Papua, tapi udah turun tangan. Entah bikin program, riset, atau ide kecil yang bisa nyentuh mereka. Ia senyum tipis. Perubahan itu nggak selalu megah. Kadang cuma butuh niat dan langkah kecil yang terus dijaga. Setelah kalimat itu, suasana ruangan berubah. Nggak ada sorakan, nggak ada gegap gempita, tapi ada rasa yang susah dijelaskan. Campuran antara semangat, haru, dan peranggaan. Semua ngerasa kayak baru diingatkan siapa sebenarnya mereka di tengah semua hiruk-pikuk kehidupan modern, bagian dari bangsa besar yang masih punya hutang ke ujung negerinya sendiri. Dan di akhir, sebelum meninggalkan podium, Gibran sempat menatap audiens dengan tatapan yang dalam. Papua itu bukan proyek, katanya pelan. Papua itu perjalanan. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menancap di hati. Karena di balik semua pembangunan, angka dan strategi, ada satu hal yang nggak boleh hilang, kemanusiaan. Malam itu, ketika ruangan mulai kosong dan lampu panggung redup, kata-kata Gibran masih terngiang. Bukan karena hebatnya pidato, tapi karena kejujuran yang terasa di setiap suku katanya. Dan mungkin di sanalah makna sebenarnya dari semua ini. Bahwa masa depan Indonesia, termasuk Papua, bukan sesuatu yang dijanjikan, tapi sesuatu yang kita bangun bareng, pelan-pelan, tapi pasti, dengan hati yang tetap hidup.